Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah potamologi dan limnologi. Jadi materi kuliah ini disampaikan di semester 3 ya. Oke, jadi setelah ketemu dengan Pak Kholil, untuk tengah semester berikut itu nanti yang mengajar saya sampai ujian semester. Saya sampaikan tentang deskripsi mata kuliah ini, yaitu bertujuan agar mahasiswa mampu melakukan kajian dan pengukuran baik secara teoritis maupun matematis terkait fenomena hidrologis permukaan das dan danau, ya, ada dua, dengan sudut pandang geografi. Tujuan khusus dalam mata kuliah ini nantinya saudara sekalian diharapkan bisa menganalisis secara teoritis dan matematis terkait fenomena hidrologi air permukaan. Ya, air permukaan tadi ada dua ya nantinya, yaitu daerah aliran sungai dan danau. Kode mata kuliahnya Geo 30622. Mata kuliah ini memiliki beban SKS 2, status kuliahnya wajib dan memiliki syarat telah lulus kuliah meteorologi dan klimatologi. Nah, ini ya, nanti tim teaching yang mengajar mata kuliah ini saya dan Pak Munawar Kholil. Adapun materi perkuliahan ada 8 materi ya. Jadi yang pertama nanti ruang lingkup dan proses-proses sumber daya air permukaan yang dinamis dan tidak dinamis secara kajian proses sumber daya air dalam Islam. Jadi yang dimaksud dengan air permukaan yang dinamis itu adalah air permukaan yang mengalir. Nah, tadi sudah disampaikan berarti masuk pada daerah aliran sungai. Yang tidak dinamis walaupun mengalir tapi kemudian dia berhenti pada suatu cekungan baik yang kecil maupun yang besar. Nah, ini ada di dalam danau atau rawa ya. Jadi bisa buatan, bisa juga alamiah. Kemudian yang kedua adalah sistem hidrologi daerah aliran sungai atau kita sebut dengan DAS gitu ya, kita singkat dengan DAS, serta perencanaan pengolahan DAS. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi sistem, proses, dan neraca sumber daya air permukaan di suatu DAS. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi terhadap neraca air permukaan suatu DAS. Yang kelima adalah proses hidrologi yang terjadi pada sumber daya air permukaan di suatu DAS. Yang keenam adalah morfologi daerah aliran sungai. Yang ketujuh adalah morfometri daerah aliran sungai. Dan yang kedelapan adalah hidrometri daerah aliran sungai. Jadi materi yang saya ampu kali ini adalah yang berkaitan dengan tadi ya, sistem air permukaan yang dinamis. Ya, yang tidak dinamis sudah disampaikan oleh Pak Kholil. Sehingga nanti yang akan saya jelaskan pada saudara sekalian adalah sistem sumber daya air dalam suatu DAS. Sebetulnya ada dua ya, yang pokok yaitu morfometri DAS dan hidrometri DAS. Nah, ini penting sekali terutama untuk bekal KKL 2. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian danau dan strata air. 10 danau, dinamika suatu danau. 11 endapan danau beserta klasifikasinya. 12 sistem hidrologi danau. 13 morfologi danau,
14 morfologi danau. Morfometri, maaf ya, 14 morfometri danau. Nah, ini sudah disampaikan oleh Pak Khalil. Nah, saya yang mengampu berkaitan dengan aliran dinamisnya, ya. Nah, ini adalah buku rujukan-rujukan yang bisa Anda pakai ya untuk belajar. Nah, atau nanti ditambah dengan browsing internet yang berkaitan dengan sistem hidrologi daerah aliran sungai, gitu ya. Kalau yang mengajar saya tentang DAS itu ASDAQ ini ya, kemudian Linsley, kemudian Saihan, Ersin Saihan, dua-duanya ini ya, Suwarno. Nah, itu adalah buku-buku rujukan yang berkaitan dengan sistem DAS yang dinamis. Nah, sistem evaluasi untuk mata kuliah ini itu ada 4 ya. Ujian mid semester yang kemarin sudah dilakukan, kemudian ujian akhir semester. Jadi yang UTS itu mempunyai persentase 35%, kemudian ujian akhir 40%. Tugas keaktifan dalam kelas, jadi tugas dan keaktifan dalam kelas. Nah, untuk mata kuliah ini tugas itu nanti walaupun SKS-nya 2 ada praktikumnya ya, ini diasuh oleh asisten. Bagi Anda sekalian harus mengikutinya, terutama yang berkaitan dengan 2 materi tadi, morfometri dan hidrometri. Kemudian presensi 5%. Jadi ini kami akan hitung juga walaupun daring, tetapi keaktifan Anda saya tetap memperhitungkan ya untuk presensi, mempertimbangkan. Kemudian untuk UAS itu presensi kehadiran harus mencapai 75%. Nah, kira-kira itu untuk pendahuluan yang berkaitan dengan sistem DAS ya untuk saya. Jadi ini harap saudara-saudara mahasiswa untuk mengikutinya apa yang telah tertera dalam kisi-kisi atau garis besar untuk mengikuti mata kuliah ini. Saya pikir itu dulu dari saya. Terima kasih semuanya. Mohon perhatian ya, agar supaya semua tata aturan yang sudah ada diikuti. Kami mengharapkan Anda semuanya bisa mendapatkan nilai yang optimal. Saya akhiri pertemuan ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.